Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas dua kitab. Yang pertama kitab Mubadiul Awal, yang kedua kitab Arba'atu An-Nawawi. Nah, kenapa sih? Karena di dalam dua kitab ini ada salah satu hadis yang sama, yaitu hadisnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in man nawa. Yang artinya segala sesuatu itu tergantung niatnya dan tindakannya. Nih, sebelum saya kupas dua hadis ini lebih dalam lagi, saya akan memberi sebuah permisalan. Misalkan ada sebuah perpustakaan nih, yang dimana di depan pintunya nih ada bacaan silent HP. Nih, ada orang masuk. Nah, dia sudah menaati peraturan, yaitu men-silent HP-nya. Nah, tapi dia masuk dan dia membuat kegaduhan. Nah, ditegurlah sama yang lainnya. Nah, tapi dia masih kekeh dengan pendapatnya karena itu aturannya kan hanya larangan silent HP. Nah, inilah orang yang cuma makan bahan mentahnya doang. Dia tidak memahami apa arti dari larangan tersebut. Misalkan gini nih, silent HP itu tuh sebagai bahan mentahnya. Jadi kan diproses dulu, barulah keluarlah larangan apa sih? Larangan untuk berbuat gaduh. Nah, jadi gini nih, begitu pula sama dia dengan dalil-dalil itu tuh tidak bisa kita makan mentah-mentah saja, harus diproses dulu di pabrik usul fikih yang saya jelaskan kemarin, baru keluarlah hukum-hukum fikih. Nah, begitu pula dengan hadis innamal a'malu binniyat ini, masuk dulu ke dalam usul fikih, pabrik usul fikih, dan keluarlah apa tuh keluarnya, segala sesuatu itu tergantung apa yang dimaksud oleh sang pelaku. Nah, seperti itu. Di sini saya akan memberikan contoh-contohnya ya. Al-amtsilah awal, al-wudu'u la budda fihi minal qasdi wa kadzalika ghuslu was-salatu was-saum. Jadi di sini sebelum kita berwudu harus berniat terlebih dahulu, begitupun dengan mandi, salat dan puasa. Ats-tsani malau ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu 'adama hillihi kaman wata'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyatun wa annahu zana biha fa idza hiya halilatuhu fa huwa haramun. Di sini saya kasih penjelasannya aja ya. Jadi penjelasannya seperti ini nih. Ada seseorang laki-laki yang ingin berbuat zina dan dia menyewa pelacur nih ya. Jadi ketika dia sampai di hotel tersebut, dia masuk ke ruangan dalam keadaan mati, itu lampunya mati. Nah, dan itu dalam keadaan ceweknya juga sudah ada di dalam. Nah, tapi tuh keadaannya lampunya mati ya. Udah kayak gitu, dia di situ dia mulai berbuat zina. Kemudian selesai berbuat zina itu, dihidupkan lagi lampunya. Nah, ternyata yang perempuan tersebut itu istrinya sendiri. Nah, itu halal apa haram? Jawabannya adalah haram. Karena apa? Walaupun itu istrinya sendiri, tapi niat awal dia tadi sudah mau berzina, ya kan? Dengan yang bukan mahramnya. Nah, seperti itu, jadi hukumnya haram di situ. Nah, ada penjelasan satu lagi nih. Dia sebaliknya. Jadi ada seseorang laki-laki, dia kerja larut malam, pulang dia capek, lelah. Dia tinggal di sebuah komplek yang dimana kan kalau di komplek perumahan itu rumahnya sama semua kan ya. Habis itu dia masuklah ke rumah dan dia ingin beribadah bersama istrinya tersebut. Dan dia masuk dalam keadaan mati juga tuh ruangan tuh ya kan. Situ dia mulailah dia ibadah dengan istrinya, dia berhubungan suami istri. Setelah selesai lampunya dihidupkan, ternyata itu bukan istrinya, yaitu istri orang lain yang di situ. Nah, itu apakah halal apa haram di situ? Ya, itu halal. Karena apa? Karena dia kan awalnya niatnya tadi mau beribadah kepada istrinya kan, beribadah sama istrinya Afan. Nah, tapi dia kan tidak tahu
kalau itu ternyata bukan istrinya, tetapi melainkan istri orang lain. Nah, lanjut yang ketiga, al-aklu wasyurbu idza qasada bihima at-taqwi 'ala al-ibadah fa huwa yuthabu 'alaihi wa ila fala. Nih, makan dan minum itu tuh perbuatan mubahan, hukumnya mubah. Tapi kalau kalian makan dan minum niatnya ibadah, kalian akan berpahala. Beda lagi ceritanya kalau misalkan kalian makan minum tapi asal makan minum aja, tidak diniatkan sebagai ibadah, tidak mendapatkan apa-apa. Lanjut yang berikutnya, man asaral inaba biqasdi khaliyah au khamriyah. Nih kan di video sebelumnya saya kan udah menjelaskan tentang air legen kan. Air legen yang didiamkan seminggu dia menjadi arak, dia haram, dan dia didiamkan lagi selama bertahun-tahun dia halal. Kemudian kenapa? Karena ilahnya memabukkannya itu sudah hilang. Nah, di video kali ini saya akan mengasih contoh dia air perasan anggur. Nih, ada orang memeras air anggur. Nih, yang pertama dia tuh niat tato untuk diminum saja. Ya udah, dia halal karena apa? Karena niatnya dia ingin membuat minuman. Beda lagi ceritanya kalau misalkan orang itu tuh niatnya itu diamin seminggu dan menjadi arak, jadi khamr, dia haram karena niatnya sudah beda. Seperti itu. Lanjut ya. Al-hajaru fawqa thalathati ayyam fa innahu haram inna qasada hajaru wa ila fala. Nih, kita ini tidak boleh mendiamkan teman selama 3 hari. Karena ngediemin orang selama 3 hari itu hukumnya haram. Kecuali beda lagi ceritanya kalau misalkan orang itu emang udah sifatnya introvert, dia tuh pendiam, kan itu beda lagi ceritanya, emang dia orangnya sudah seperti itu. Nah, jadi mendiamkan temannya sampai 3 hari itu hukumnya haram. Lanjut ke berikutnya nih, yang terakhir. Aduh dong. Idza akhadat da'inu malal madini biqasdi istifa awis sariqah fala yuqta'u fil awal wa yuqta'u fis tsani. Nah, yang terakhir ini nih di sini kita kisahkan dulu ya. Misalkan nih, ada yang bernama Ahmad dan ada yang bernama Ali. Ali ini meminjam uang kepada Ahmad sebesar 1 juta. Dia minjam kan sebesar 1 juta. Nah, ketika Ali ini nih sudah mempunyai uang 1 juta, dia letakkan ke dalam loker tersebut. Nah si Ahmad ini nih dia tuh pertama, Ahmad ini nih mau mengambil uang Ali tapi niatnya buat mencuri. Nah, itu haram, dosa. Yang kedua, niat Ahmad ini mau mengambil uang Ali tapi niatnya biar supaya dia tuh melunasi uangnya si Ahmad. Karena pas dia minjam 1 juta, kebetulan Ali tuh punya uang 1 juta itu. Nah, Ahmad itu ingin mengambil uang Ali ya karena apa? Karena supaya lunasi hutangnya tersebut. Karena Ali kok nggak bayar-bayar seperti itu dihalalkan. Jadi seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.